Bapak Prof untuk menyampaikan pemaparan materinya. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Obed. Selamat siang. Assalamualaikum. Oke. Ya. Baik, apakah suara saya bisa didengar? Bisa didengar Bapak. Oke, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya sehingga saya akan bisa tampil di acara KKS ini. Nah, ini berbeda dari topik-topik yang lain yang fokus pada rumput laut. Nah, rumput laut itu termasuk makroalga. Nah, saya di sini akan bercerita mengenai mikroalga. Mikroalga itu alga yang ukurannya kecil. Oke. Nah, judul yang akan saya sampaikan di sini itu adalah tentang pengembangan mikroalga laut sebagai sumber minyak untuk bahan bakar di pulau terpencil. Nah, ini materi ini untuk istilahnya wawasan bagi adik-adik atau anak-anak ya SMK gitu, supaya kita nanti ke depan itu bisa mengembangkan. Mikroalga itu punya potensi besar dalam hal menghasilkan minyak. Nah, kalau kita bandingkan dengan sawit, mikroalga itu produktivitasnya 10 kali lebih besar. Jadi kalau sekarang ini Indonesia itu raja sawit di dunia, 1 hektar itu bisa menghasilkan minyak untuk biodiesel itu sebesar 6.000 liter minyak per hektar per tahun. Nah, kalau mikroalga itu bisa sampai dengan 60.000 liter minyak per hektar per tahun. Jadi dengan luasan yang sama akan menghasilkan minyak yang akan lebih besar pula. Nah, inilah ide inilah yang akan saya tularkan kepada adik-adik SMK. Kemudian nanti kita akan bisa mengembangkan itu di daerah-daerah terpencil ya. Baik. Nah, mari kita lihat sekarang ini geokimia organik minyak bumi. Jadi kita tahu bahwa di dalam buku-buku biologi dan lain-lain itu dikatakan bahwa minyak bumi itu berasal dari fosil tanaman. Nah, kemudian tanaman apa? Nah, kita lihat di sini bahwa mikroalga itu adalah menghasilkan senyawa hidrokarbon penghasil minyak bumi. Dan fakta yang ada di dunia saat ini bahwa negara-negara yang menghasilkan minyak bumi atau sumber-sumber minyak bumi itu lokasinya pada perairan atau bekas area laut, kemudian dan kedua terletak pada daerah gempa. Jadi kita lihat di sini di dalam perairan itu biasanya dihuni oleh tumbuhan air, itu bisa bermacam-macam. Yang paling banyak itu adalah mikroalga. Nah, pada saat mikroalganya itu nanti mati, maka dia akan tersedimentasi ke dalam dasar laut. Nah, kemudian pada saat ada gempa, maka si sedimen tadi itu yang bermeter-meter tingginya itu akan tergencet, isi perutnya keluar, minyaknya keluar semua. Nah, ini pernah ada penelitian yang dilakukan oleh orang Perancis. Dia mengambil sampel dari minyak mentah yang ada di Pulau Sumatera, kemudian dari minyak mentah itu diambil, di screening, dia dapatkan tumbuhan
mikro yang namanya mikroalga itu, kemudian diidentifikasi dan komponen kimia yang ada di dalam minyak yang dihasilkan oleh mikroalga yang dari sampel minyak bumi itu komponen kimianya mirip seperti komponen minyak bumi yang ada di situ. Jadi minyak bumi itu tidak lain dari mikroalga. Nah, kalau itu terjadi di daratan, tumbuhan bertahun-tahun itu terjadinya fosil. Fosil itu jadinya batu bara. Jadi kalau kita bicara minyak bumi itu tidak lain pada dasarnya adalah minyak dari mikroalga. Nah, minyak bumi itu tidak akan pernah habis di muka bumi ini selama perairan masih ada, matahari ada, alga ada, selama ada gempa. Yang habis itu adalah sumur minyaknya. Jadi ditemukan satu sumur, kemudian disedot, habis gitu kan. Nah, kemudian karena gempa itu berpindah-pindah, maka sumur minyak baru itu akan terbentuk. Jadi Tuhan itu kalau di satu sisi mendatangkan musibah dalam bentuk gempa, sisi lain itu akan menghasilkan minyak. Nah, kita lihat di sini kondisi sebaran minyak bumi itu kan yang ada di Indonesia. Nah, kita lihat ini kepulauan. Yang daerah yang putus-putus ini adalah lempeng tektonik. Lempeng tektonik itu adalah lempeng di mana terjadi pergerakan bumi. Nah, kemudian yang garis merah yang rata ini itu adalah sumber-sumber minyak bumi. Jadi makin banyak misalnya gempa gitu kan di daerah pergerakan lempeng tektonik gitu kan, maka akan banyak timbunan minyak itu kan, misalnya di Sumatera bagian barat itu dari ujung Aceh sampai Lampung kalau ada gempa, nanti di Sumatera bagian timur dari ujung timur itu sampai dari misalnya Lok Sumawe, kemudian Dumai, Pelaju dan lain itu ada sumber minyak. Nah, kemudian ke Kalimantan Timur akan ada gempa itu kan, gempa dari arah Filipina dan lain itu akan ada timbunan minyak di situ. Kemudian di Blok Masela dan lain-lain. Nah, itu sebabnya kita bisa lihat bahwa minyak itu adalah kepentingan yang strategis. Itu Cina sekarang lagi ribut itu untuk menguasai daerah kepulauan Spratly itu. Kenapa? Kaya minyak. Nah, Timur-Timur itu kan dipanas-panasi oleh Australia kan gitu. Kenapa? Dia bisa ini karena di sini ada minyak begitu. Nah, sekali lagi bahwa karena minyak itu sumbernya itu asalnya dari mikroalga gitu kan. Kalau kita ingin menghasilkan minyak, itu nggak usah menunggu gempa, kita tanam saja lah, ya itu mikroalganya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan adalah apa itu mikroalga? Jadi mikroalga itu adalah alga renik, jadi alga, ada fitoplankton gitu. Ukurannya itu ada 1 sampai dengan 100 mikron, tidak bisa kelihatan oleh mata di sini. Dan dia bisa tinggal di habitat air laut, air payau, dan air tawar. Nah, bentuk pertumbuhannya itu bisa mengambang atau menempel yang tersebar mulai dari kawasan ekuatorial di khatulistiwa sampai di kutub. Jadi kalau sehari-hari, misalnya kalau Anda lihat kolam, hari ini kolam warnanya jernih, bening, besok berubah menjadi hijau, nah di dalamnya alganya tumbuh, alga hijau. Kalau warnanya biru, ya alga biru. Kalau alganya merah, dia akan tumbuh menjadi warna merah. Makanya kalau ada telaga warna yang berubah-ubah warnanya itu mencirikan di perairan tersebut itu ada karakter alga yang bermacam-macam. Nah, bentuk sel dari alga itu seragam atau disebut unisel. Dia bisa hidup sebagai individu ataupun berkoloni. Alga itu tanaman yang tidak punya akar, tidak punya batang dan tidak punya daun. Tapi dia bisa melakukan di sini fotosintesis. Bahkan di sini setengah jumlah oksigen yang ada di atmosfer kita itu diproduksi oleh mikroalga, bukan dari hutan.
Jadi setengah dari oksigen yang ada di bumi ini itu dihasilkan dari alga yang ada di lautan. Makanya nanti kalau misalnya kita mengatakan bahwa ada insentif dari hutan untuk istilahnya menambah jumlah oksigen di udara, itu akan dapat kompensasi reduksi karbon gitu kan dengan menjaga hutan. Ya, hutan itu kita juga akan bisa menuntut ke dunia bukan hanya hutan tapi laut. Kalau lautnya itu tidak tercemar kemudian tersunapi, juga dia akan menghasilkan oksigen dan akan mengurangi pemanasan global. Oke, jadi itulah tentang mikroalga. Nah, ini adalah contoh itu kan mikroalga laut tropis yang ada di kita. Di Laut Tawar juga ada. Di sini ada saya tunjukkan ada 4 kelompok saja, yaitu yang kanan kiri atas itu ada Basilariovice, itu golongan diatom, ganggang kersik kalau seperti Anda pernah tahu. Kemudian dia itu akan tumbuh dan menghasilkan minyak di dalam selnya. Kemudian ada Chrysovice, itu ada alga keemasan. Dia kalau misalnya tumbuh menyimpan minyak dalam tubuhnya. Kemudian Chlorovice, itu adalah alga hijau. Alga hijau kalau dia tumbuh, dia akan menyimpan karbohidrat di dalamnya. Ini yang pernah kita dengar, itu banyak ditanam. Contohnya adalah chlorella, gitu kan. Anda pernah mungkin mendengar istilah produk sun chlorella dan lain. Itu termasuk golongan alga hijau. Alga hijau chlorella banyak ditanam di daerah Jawa ini, itu kan untuk obat-obatan dan macam-macam. Contohnya dari golongan spirulina. Kemudian ada Cyanovice, itu ada alga biru. Nah, alga biru itu akan menghasilkan protein. Jadi kalau misalnya Anda nanti ingin mengembangkan alga, nah sekarang ini produk apa yang Anda inginkan? Ya, tergantung dari produk apa yang diinginkan, nanti Anda tanam alga yang sesuai. Nah, kami itu di ITB itu tertarik untuk pengembangan minyak, maka yang kami cari mahasiswa-mahasiswa kami itu datang ke laut melakukan screening, itu dari golongan Basilariovice, jadi dari golongan diatom. Baik, itu adalah contoh mikroalga laut tropis. Nah, mikroalga sendiri itu di dalam posisinya dalam rantai makanan di perairan, itu sebagai produsen sumber makanan apapun kehidupan yang ada di laut. Nah, dia sebagai plankton tanaman, jadi fito itu tanaman, jadi plankton tanaman. Nah, itu akan menjadi sumber makanan bagi plankton binatang, zooplankton. Nah, kemudian zooplanktonnya itu nanti akan dimakan oleh ikan kecil dan ikan besar. Jadi kalau misalnya Anda lihat bahwa omega 3 itu ada di ikan, gitu kan. Ikan sendiri sebenarnya kalau lihat dari genomnya tidak menghasilkan omega 3. Nah, dia bisa menghasilkan omega 3 karena makanannya adalah zooplankton. Zooplankton itu makannya dari fitoplankton. Jadi kalau Anda menanam fitoplankton atau mikroalga, pasti akan mendapatkan omega 3. Karena itu sumber produsen yang paling banyak ditemui di perairan. Kita lanjut di sini. Nah, ini adalah peta sebaran tanaman yang ada di muka bumi, ya itu kan. Jadi tanaman darat itu hijau di sini. Nah, laut itu menguasai. Jadi bumi ini 70% itu isinya laut. Nah, ini ada laut dangkal dan ada laut yang dalam, yang birunya dalam. Nah, Anda lihat di daerah hijau-hijau di sini, itu adalah sebetulnya potret itu dari klorofil yang dihasilkan oleh mikroalga.
Nah, klorofil itu bisa berfluoresensi. Jadi kalau dalam keadaan gelap itu mikroalga di laut itu bisa, kalau misalnya densitasnya tinggi bisa dilihat dari satelit. Ini saya ambil gambar dari fotonya NASA sekitar bulan Desember. Jadi, jadi kita lihat bahwa oksigen di sini itu kan orang pemanasan global itu karena ada CO2 bisa diturunkan karena ada proses fotosintesis, dan orang saat ini baru berfokus pada daratan, padahal laut. Jadi kita bisa mengajukan klaim bahwa dengan melaskan laut berarti turut juga menurunkan kadar CO2 yang ada di udara. Kita bisa menuntut itu kan, misalnya pajak reduksi karbon karena kita menjaga laut. Nah, ini alga di laut, dia tumbuh bermacam-macam. Dia bisa tumbuh di permukaan sublitoral atau di pinggiran di situ litoral. Ada juga bisa juga tumbuh di kedalaman. Nah, ada rekan saya di Lampung, namanya Dr. Endang. Endang, dosen dari Universitas Lampung, pernah melakukan penyelaman di Selat Sunda. Ini dekat Krakatau situ, kedalaman 1000 meter, ternyata ada kehidupan. Dan bahkan alga juga tumbuh di dalam kedalaman 1000 meter di situ. Karena dia menggunakan panas bumi, jadi dari kawah gunung berapi yang di bawah laut itu, untuk sumber cahaya di situ, dan dia bisa tumbuh. Jadi alga itu di lautan bisa tumbuh di berbagai macam kedalaman. Nah, alga tumbuh itu bisa memerlukan sinar matahari. Nah, ini saya akan cerita sedikit alga yang berada di perairan dangkal di sini. Nah, kita lihat di sini sinar matahari mulai dari sinar tampak, kemudian IR dan UV. UV itu panjang gelombangnya 200 nanometer, kemudian IR panjang gelombangnya 800, sinar tampak itu sekitar di sini 300 sampai dengan 700. Ini sinar tampak. Di mana dalam sinar tampak itu tanaman-tanaman itu bisa menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk fotosintesis, menghasilkan karbohidrat, karbohidratnya untuk sumber energi sehingga tanamannya itu bisa hidup. Nah, ini adalah khasnya. Nah, di perairan kita itu diatom itu bisa tumbuh sampai kedalaman 300 meter. Laut Jawa itu termasuk golongan laut yang dangkal. Itu tidak sampai 100 atau 200 meter kedalamannya. Sehingga sebetulnya Laut Jawa itu tempat yang cocok untuk misalnya pertumbuhan diatom di situ. Nah, bagaimana terjadinya fotosintesis? Nah, kita lihat ini adalah foto diatom. Nah, Anda lihat ini yang warna-warna di sini, ini adalah tetesan minyak yang disimpan oleh diatom itu ya, untuk sumber makanannya dia. Jadi kalau misalnya suatu saat musimnya gelap, matahari nggak masuk, dia butuh makanan, nah dia mengambil sumber energinya dari tetesan minyak di situ. Miriplah kelapa. Kelapa menyimpan sumber cadangan makanannya dalam bentuk minyak. Tapi singkong itu dalam bentuk karbohidrat. Nah, ini diatom itu menyimpannya minyak. Nah, kemudian ini kalau misalnya kita ambil, kemudian kita foto SEM, nah ini gambarnya. Nah, diatom itu cangkangnya terbuat dari silika, jadi keras di situ. Nah, di alam diatom ini menjadi sumber makanan utama perairan, khususnya dari binatang-binatang yang bercangkang, misalnya udang, kemudian kepiting, pokoknya yang ada cangkang silikanya, nah itu
makanan diatom tuh enak suka ya. Nah, karena di sini ada silikanya keras, itu kalau orang mengatakan crispy gitu kan. Beda dengan alga hijau, itu kan tidak mengandung silika, itu tidak terlalu crispy. Nah, kemudian di dalam alga itu ada kloroplasnya. Di dalam kloroplas itu dia bisa menangkap energi matahari. Nah, energi matahari itu kemudian digunakan untuk membuat CO2 yang terlarut di dalam air dan air, kemudian melalui reaksi penangkapan cahaya dan siklus Calvin, dan hasilnya adalah gula. Nah, gula inilah yang digunakan untuk sumber energi agar mikroalga itu bisa hidup. Nah, ini contoh kami di ITB. Nanti kalau misalnya Anda punya kesempatan, silahkan magang di ITB, kita ajarin bagaimana menanam alga. Ini adalah alga yang kami koleksi. Jadi mahasiswa-mahasiswa kami datang ke laut, ambil air laut, kemudian disampling. Ini ada yang diatom, ini warnanya coklat. Yang hijau ini adalah alga hijau. Ada dua yang kita punya di sini, ada chlorella dan nanochloropsis. Nah, kita juga punya alga merah. Jadi kalau misalnya tiba-tiba laut itu menjadi merah, nggak usah takut, itu adalah alga merah yang tumbuh. Karena kondisi pada saat alga merah itu, kondisi makanannya yang dapat tumbuh banyak adalah alga merah. Kadang-kadang laut juga bisa berubah menjadi hijau, yaitu alga hijau. Dan juga bisa jadi laut itu berubah warnanya jadi coklat. Bukan berarti darahnya tidak ada industri, tapi warnanya coklat. Itu bukan polusi, tapi karena ada blooming alga diatom di situ. Ini adalah contoh alganya. Nah, alga ini kalau di laboratorium ditanam boleh di botol-botol, kemudian kalau di luar bisa ditanam di dalam bentuk kolam atau dalam bentuk kolom-kolom. Nah, keunggulan dari mikroalga itu adalah pertumbuhannya sangat cepat. Kita tanam hari ini, seminggu kemudian sudah panen. Kandungan minyaknya tinggi, itu hingga sampai 70% dari berat keringnya, dan memiliki kapasitas menyerap karbon dioksida sangat tinggi. Ini untuk karbon kredit selain hutan, tadi yang sudah saya ceritakan tadi. Nah, ini sebetulnya kalau kita kembangkan mikroalga ini, itu sebetulnya bagus karena dia tidak bersaing dengan pangan. Sebetulnya kalau digunakan untuk pangan bagus sekali gitu kan. Cuman saya katakan di sini tidak bersaing dulu lah dengan pangan karena sudah ada minyak yang ada di daratan. Nah, penanamannya itu tidak perlu lahan darat, kita bisa menggunakan tepi laut atau di atas laut. Nah, tapi investasinya di sini. Anda harus tahu bahwa luas laut Indonesia hingga zona ekonomi eksklusif itu luasnya 600 juta hektar. Jadi kita sebetulnya harus datang ke laut untuk kemudian untuk menanam alga di situ. Nah, itu harus kita kembangkan teknologinya. Produktivitas minyak dari mikroalga itu sangat tinggi, 10 kali lebih besar daripada produktivitas sawit. Jadi kalau misalnya nanti kita nanam di laut, gitu kan, nanti minyak yang di sawit itu akan tersaingi, gitu ya. Nah, kalau kita ini kembangkan alga itu di daerah-daerah di tepi luar Indonesia, berarti kalau kita kembangkan di sana pasti ada orang yang jaga, gitu kan. Kemudian di situ kalau misalnya produksinya banyak, gitu kan, kita buat misalnya tempat piknik dan lain-lain, itu orang-orang akan datang, gitu kan, dan itu akan bisa menyatukan Nusantara, gitu. Nah, dan juga akan menyediakan lapangan kerja yang baru dan menguatkan ekonomi bangsa. Karena apa? Bisa menghasilkan minyak. Nanti akan saya ceritakan. Bagaimana proses menghasilkan minyaknya? Sederhana. Ini adalah fotobioreaktor. Ya, fotobioreaktor isinya adalah suatu wadah yang bisa ditembus cahaya. Kemudian di situ dikasih bibit alga. Kemudian dikasih nutriennya. Nutrien alga itu tidak susah-susah, hanya mineral saja, ya, mineral. Jadi logam-logam mineral-mineral yang terlarut itu sudah cukup, gitu kan.
Jadi kalau air laut kan kadar garamnya tinggi, itu sebenarnya sudah cukup untuk menanam alga. Jadi nggak usah ditambahin macam-macam, kemudian alga tambah di situ. Dengan adanya cahaya, gitu kan, kemudian bibit alga dan tanaman, kemudian CO2-nya bisa diambil dari udara yang terkontaminasi, ataupun dari pabrik juga boleh, gitu kan. Kemudian disinari, alganya tumbuh, maka dia akan menyerap CO2 dan air, membuat molekul gula, dan hasil sampingnya adalah oksigen. Jadi kalau misalnya kita bisa kembangkan alga sebanyak mungkin, maka CO2 di udara itu akan terserap banyak dan digantikan dengan oksigen. Nah, hasilnya kita dapatkan biomasa, biomasanya kita panen, kita isolasi, dapatlah minyak. Dapat minyak, nah itulah sebagai bahan bakar. Nah, kemudian selain minyak, ternyata di dalam alga itu juga mengandung zat-zat yang nilai nutraceuticalnya lebih tinggi, gitu kan, dan juga bisa digunakan sebagai pupuk atau pakan. Jadi kalau Anda misalnya ingin mengembangkan kerapu dan lain-lain, kemudian kerapu itu butuh makanan, nah makanannya nanti bisa diambil dari mikroalga. Nah, ini contoh yang dikembangkan. Ini adalah fotobioreaktor. Bentuknya kolom transparan, gitu kan. Kemudian di sini diisi media pertumbuhannya. Kalau misalnya mikroalga laut, ya gunakan saja air laut, gitu. Nah, gunakan air laut sudah cukup. Kemudian disinari matahari, kemudian dikasih CO2 dengan memasukkan udara masuk di situ. Kemudian alganya tumbuh, setelah 7 hari dipanen, kita dapat bubur pasta mikroalga. Ini bentuknya seperti ini. Nah, kemudian dari bubur ini kita ekstraksi, dapatlah minyak. Minyaknya kita transestrifikasi, dapatlah bahan biodiesel. Jadi sangat sederhana untuk mendapatkan minyak dari mikroalga. Nah, kalau di daerah-daerah tepi laut, ini kalau menggunakan kolam ini biayanya mahal, kita bisa ganti dengan kolam. Jadi kolam, kita masukkan air laut, kemudian kita biarkan saja, besok nanti warnanya akan hijau. Nah, itu berarti alganya sudah tumbuh, ya. Baik. Nah, nilai tambah dari produk alga, kita lihat alga itu bisa menghasilkan minyak sebagai bahan bakar, menghasilkan asam lemak suplemen, kemudian untuk pakan dan untuk pangan. Nah, di sini kita lihat. Kalau kita ingin menggunakan alga sebagai bahan bakar, harganya pasti murah, tapi kita harus produksi skalanya besar, volumenya besar. Tapi kalau untuk pangan, gitu, harganya tinggi, gitu kan. Tapi istilahnya volumenya sedikit. Nah, inilah nilai tambah dan produk alga. Jadi kalau misalnya nanti untuk pulau-pulau terluar, maka kita bicara di sini dalam hal volume. Nah, kalau kita bicara dalam hal volume, maka yang harus diperhatikan adalah berapa luas gitu kita bangun fotobioreaktornya, supaya nanti masuk nilai keekonomiannya. Karena untuk bahan bakar tuh harga itu harus di bawah $1 itu harga per liter minyaknya. Ya. Baik. Nah, ini adalah minyak dari alga. Kemudian sudah ditransestrifikasi, kemudian minyaknya bisa untuk biodiesel. Nah, kalau di laboratorium mahasiswa kami itu ketawa-ketawa, kita hasilnya itu hanya berapa mili, padahal kalau untuk bahan bakar itu jumlahnya besar. Maka kita perlu membangun model skala yang besar. Nah, ini ada satu contoh pengembangan alga yang dilakukan di Amerika, di gurun. Amerika itu negaranya 70% darat, 30% darat, 30% laut. Makanya kalau mau mengembangkan alga, mereka nggak punya laut. Yang digunakan adalah daratan. Daratan yang tidak dihuni itu di gurun. Ini daerah Texas. Nah, ini dilakukan. Nah, yang hijau-hijau ini adalah fotobioreaktornya yang ditidurkan, gitu kan. Nah, karena negara maju punya dana yang banyak, dia bangun reaktor di sini sampai skala 100 hektar, gitu kan. Dan di sini
di sini adalah kontainer-kontainer untuk mengalirkan air, media, dan bibit, dan juga untuk memproses alganya. Nah, Indonesia kebalikannya, 70% kita itu wilayah laut, gitu kan, 30% darat. Makanya kalau kita mau mengembangkan alga, kita jangan cari daratan, nanti musuhan sama penduduk darat, gitu kan, dalam hal rebutan lahan. Kita akan lari ke pantai, ataupun misalnya kita lari ke tengah laut. Nah, ini contoh di sini. Jadi contoh ini adalah kebun alga. Nah, dengan model sekitar 2 hektar di pantai ataupun di laut itu, maka 2 hektar itu akan mampu menghasilkan minyak, itu kan minyak sekitar 2 barel per hari. 2 barel, 1 barel itu 1 ton. Minyak tanah itu isinya sekitar 160 liter. Jadi kalau 1 barel itu kurang lebih 600 sampai 700 liter minyak. Jadi kalau misalnya punya lahan di pantai itu sekitar 2 hektar, maka akan bisa menghasilkan minyak rata-rata 2 barel minyak. 2 barel minyak itu bisa digunakan untuk menggerakkan pembangkit listrik tenaga diesel di pulau-pulau terluar itu 1 kilowatt. Itu udah lebih dari cukup. Jadi kalau ini dikembangkan di pulau-pulau terluar, maka pulau-pulau terluar itu nanti tidak akan tergantung pasokan minyak dari sumber minyak yang ada di Indonesia, baik dari Kalimantan, Jawa ataupun Sumatera. Nah, inilah yang perlu dikembangkan oleh adik-adik SMK, bagaimana bisa mengembangkan produksi biomasa alga nanti di pantai-pantai. Ini kalau misalnya dipasang di tengah laut, itu kita akan bisa menghasilkan minyak di lautan. Oke. Nah, ini spot-spot daerah-daerah pulau-pulau terpencil itu kan yang ada di perairan kita di bagian luar di sini. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah kawasan potensial di mana kita bisa mengembangkan alga. Karena dia tumbuh perlu air, kalau kita tanam di laut, maka kita tidak akan rebutan air, tinggal sedot saja air laut di situ. Nah, ini adalah daerah-daerah potensial yang bisa dikembangkan untuk mengembangkan mendapatkan biomasa mikroalga, bubur mikroalga untuk sumber minyak. Yang saya tandai ini karena termasuk golongan laut dangkal. Nah, daerah dari sini ini tidak bisa karena laut dalam. Jadi laut Banda itu termasuk golongan laut dalam. Kalau misalnya laut Arafura itu laut dangkal, itu kita bisa mengembangkan alga. Oke, kalau enggak tepi pantainya juga bisa digunakan. Ya. Saya akan cerita sedikit. Ini tidak ada kaitan dengan alga, tapi secara langsung. Tapi saya lihat, kita lihat di laut alga itu tumbuhnya bagaimana. Dia akan tumbuh kalau ada arus laut yang membawa makanan. Jadi kita lihat di sini Selat Karimata, dia itu membawa makanan, mineral-mineral dari sungai-sungai benua. Itu Sungai Mekong yang ada di Vietnam, kemudian sungai yang ada di Thailand itu membawa mineral masuk ke Selat Karimata. Nah, kemudian arus bawah yang membawa mineral dengan arus atas yang hangat. Nah, di pertemuan disitulah alga tumbuh. Nah, disitulah akan kita lihat. Nah, pada bulan Oktober sampai dengan April, arusnya itu membawa mineral dari sungai-sungai benua masuk ke Selat Karimata, kemudian diteruskan, kemudian sampai ke Selat Banda. Jadi makanan alga di sini, sumber mineralnya sebetulnya berasal dari sungai-sungai, mineral-mineral dari sungai-sungai benua, begitu. Nah, kita lihat di sini pada bulan-bulan Desember sampai dengan bulan-bulan Februari,
Laut Jawa di sini keruh gitu kan. Karena apa? Aliran lautnya ke sana. Dia menjadi pupuk bagi Laut Banda, di mana nanti di sini akan terjadi blooming alga itu sekitar bulan Juni. Nah, di bulan Juni di situ banyak alga dan di situ banyak makanan dan di situ banyak ikan-ikan yang besar yang biasa hidup di Laut Samudra Pasifik itu bertelur di sini pada bulan-bulan pada bulan-bulan Juni. Ini ada cerita kenapa dia bisa bertelur dan di situ karena apa? Alganya banyak, makanan banyak itu. Nah, kalau lautnya bersih maka dia nyaman untuk menaruh telur-telurnya di situ. Jadi jangan salah bahwa negara-negara maju seperti Jepang itu sangat concern akan kesehatan laut Banda di sini. Kenapa? Sumber-sumber ikan-ikan yang besar itu telur-telurnya ada di sini. Maka kita juga harus jaga di sini kelestarian yang ada di Laut Banda di situ. Ya, khususnya adalah alganya di situ. Saya pernah mendapat informasi dari dosen di Unpati pada saat sekitar bulan Juni itu laut di daerah perairan ini berubah menjadi merah. Nelayan pada takut gitu. Pada takut, oh ini racun gitu. Ya, itu ada golongan alga merah. Alga merah di kami itu kan kami mahasiswa mengisolasi warna merahnya bahkan bisa digunakan untuk cat warna alami. Oke, ini saya kembali lagi. Ini adalah kawasan potensial yang bisa dikembangkan. Jadi kalau selama lautnya tidak dalam, gitu kan, atau pantainya itu landai dan lain-lain, itu bisa dikembangkan untuk tempat budidaya mikroalga. Nah, ini kalau misalnya dikembangkan di atas laut, gitu kan, ini mimpi saya ke depan, mungkin adik-adik bisa membantu nanti ke depannya. Jadi kalau misalnya 2 juta hektar saja dari aliran dari luas laut kita, 2 juta hektar itu sekitar 0,33% dari luas laut Indonesia. Hanya 0,33%. Itu tidak mengganggu perairan, tidak mengganggu area lalu lintas laut gitu. Kalau kita kembangkan untuk produksi biomasa mikroalga, maka Indonesia itu akan bisa menghasilkan 2 juta barrel minyak. Ini sudah ada sudah ada penelitiannya. Tinggal kita membuat modelnya saat ini, ya. Nah, untuk membuat modelnya nanti anak SMK bagaimana mendesain fotobioreaktornya, kemudian bagaimana mencari bibitnya, kemudian bagaimana panennya, rantai pasoknya. Nah, itulah yang akan dikembangkan oleh adik-adik di SMK nanti ke depannya. Jadi, nah, persiapan apa yang perlu dilakukan untuk membuat alga ini sebagai sumber minyak, gitu kan? Maka kita memerlukan SDM yang berpengetahuan dan berketerampilan. Nah, ini Anda harus belajar, gitu, belajar bagaimana budidaya mikroalga skala besar. Nah, kemudian juga perangkat-perangkat untuk produksi itu juga perlu dilakukan. Fotobioreaktornya, kemudian pipanya dan lain-lainnya, kemudian teknologi refinery-nya juga harus dilakukan dan disiapkan, dan logistik dari rantai pasok itu jadi dari bahan baku, dari di hulunya, di hilirnya itu adalah produknya, itu juga harus disiapkan. Jadi bila 1 hektar itu memerlukan 4 tenaga kerja, kalau misalnya 2 juta hektar itu akan perlu minimal itu 500.000 tenaga kerja. Nah, saya kembali lagi gitu kan. Kalau misalnya dikembangkan di laut gitu kan, di sini kan ada platform panggung gitu kan, panggung di sini kita juga bisa buat di sini tempat wisata, waterboom, boomnya langsung ke laut kan gitu. Nah, jadi tidak hanya untuk produksi produksi minyak, tapi juga nanti menjadi tempat wisata. Wisata di tengah laut itu menjadi tenang gitu kan. Biasanya kalau di kota orang berisik, kemudian stres, datang ke laut itu kan kemudian akan menjadi lebih tenang. Nah, inilah hal yang harus dipersiapkan. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa untuk mewujudkan industri bahan bakar dari mikroalga itu merupakan suatu perjalanan panjang. Namun kita di sini harus bergerak, harus memulainya dari langkah setapak. Oke, saya akan akhiri presentasi saya dengan pesan bahwa
Mari kita lestarikan laut Indonesia dengan cara tidak menjadikan laut sebagai kolam sampah raksasa. Jadi jagalah laut. Terima kasih atas perhatiannya. Pak, selamat siang. Ya, Mau bertanya, nama saya Muhammad Rivaldo, asal sekolah dari SMKN 1 Karimun Jawa. Mau bertanya itu yang menghasilkan minyak itu jenis apa ya Pak? Sama peralatan dan bahan-bahannya itu apa gitu Pak? Secara terperinci gitu Pak, agar kami bisa mempraktekannya. Terima kasih. Oke, baik. Oke. Baik, ya. Jadi pertanyaan dari siapa tadi? Oke. Dari Muhammad Rivaldo Pak, SMKN 1 Karimun Jawa. Oke, baik. Sudah diketahui bahwa mikroalga yang menghasilkan minyak dalam jumlah yang banyak itu ada dari jenis diatom, ganggang kersik. Jelas itu, dari jenis diatom. Iya Pak. Nah, iya, itu oke, di Karimun Jawa kami punya koleksinya. Suatu saat gitu kan gini. Ini kan Anda baru pertama kali mendengar gitu kan. Iya. Gitu. Jadi Anda ambil air laut itu kan yang bersih di tengah laut gitu kan bersih di situ. Nah, kemudian taruh di daratan, taruh di kolam gitu kan. Kemudian dikasih aerasi. Nanti dikasih aerasi, nanti kalau tumbuh warnanya menjadi coklat gitu kan, coklat. Nah, itu ada diatom. Nah, kemudian ambil yang tumbuh itu, kemudian lihat di bawah mikroskop dengan perbesaran sekitar 100 kali, nanti Anda akan lihat ada sel yang bulat warnanya bening seperti kaca. Diatom itu isinya silika itu kaca. Jelas itu diatom. Nah, kemudian kalau sudah ambil, misalnya kalau dia tumbuh, kemudian Anda panen dengan cara disaring, gitu, atau Anda dekantasi, Anda diamkan, nanti dia akan ada di bawah. Lapisan yang bawah itu yang halus-halus itu Anda ambil, jelas itu. Kemudian untuk percobaan ya, Anda keringkan, kemudian Anda ekstraksi. Ekstraksinya menggunakan kloroform metanol. Nanti akan keluar minyak di situ. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih, selamat siang. Lagi unmute Pak Obed. Itu kamera unmute mic-nya Pak Obed. Oke, siap. Baik. Baik, dari pertanyaan peserta yang lain masih ada waktu untuk kita bertanya kepada Bapak Prof. Selamat siang, izin bertanya, Pak. Ya. Dari SMK 13 Bandung. SMK 13 Bandung ya. Oke. Ya. Silakan Pak. Kan sekolah kami jauh dari laut dan tentunya bakal sulit untuk mendapatkan rumput laut. Terus proses mendapatkan rumput laut itu perlu waktu yang lama, soalnya jaraknya juga jauh. Dan pastinya perlu dilakukan pengawetan atau semacamnya pada rumput laut untuk menjaga kondisinya. Apakah itu dapat mempengaruhi saat nanti produksi sebuah produknya? Oke. Silakan Bapak Prof. Baik. Oke, mikroalga itu bukan rumput laut. Itu perlu dicatat ya. Itu. Oke, jadi bukan rumput laut. Jadi rumput laut itu makro alga, sedangkan yang lebih halus lagi itu kan mikroalga. Nah, Anda kalau misalnya di SMK 13, kalau misalnya nanti suatu saat Anda punya waktu main ke ITB, saya akan saya tunjukkan, mahasiswa kami bisa tunjukkan ke Anda. Pak Obed kemarin saya tunjukkan karena mahasiswa libur, jadi nggak bisa lihat ya di situ ya. Gitu ya. Jadi sederhana. Ini mikroalga itu tanaman air. Kalau Anda punya akuarium di rumah, Anda tanam ikan, itu kan akuariumnya berubah menjadi warna hijau. Jelas itu. Itulah hijaunya, itulah mikroalga. Nah,
Kalau Anda misalnya mau mengembangkan mikroalga di Bandung, tahu bahwa Bandung kan jauh dari laut kan, betul nggak gitu kan? Anda masih bisa menggunakan air laut artifisial. Jadi tinggal ambil air sumur biasa, tambahkan garam krosok. Garam krosok itu garam kasar. Itu di pasar itu ada garam yang dari Indramayu yang dikeringkan, air laut yang dikeringkan dapat garam. Nah itu garamnya garam krosok. Campurkan ke air biasa. Di laut itu kadar garamnya itu 3,5%. Jadi tinggal Anda campurkan di situ. Kadarnya di situ adalah kadarnya adalah 3 gram dalam 100 bukan 3,5% ya kadar lautnya. Ya. Jadi ambil air air 1 liter, kemudian tambahkan 3,5 gram garam krosok. Itu adalah media yang sudah cukup untuk menanam mikroalga kalau Anda berada di gunung, seperti di Bandung. Kalau di pantai itu udah usah, ambil aja air laut gitu kan, air laut yang bersih gitu kan, kemudian Anda gunakan sebagai media pertumbuhannya. Ya, itu mudah-mudahan bisa menjawab dari teman kita. Silakan yang lain. Ya, silakan. Ya, silakan dari mana? Tadi Rajul dari SMKN 1 Ketapang. Ketapang ya, SMK Ketapang ya. Ya. Silakan. Izin bertanya Pak. Nah, di Indonesia ini kenapa belum dikembangkan ilmu Halo? Di-unmute dulu, Ajrul. Halo? Ajrul di-unmute dulu. Iya. Ajrul. Halo? Izin Pak. Diulangi pertanyaannya. Mic-nya di-unmute. Iya Pak, maaf Pak. Kenapa di Indonesia hadir? Kenapa di Indonesia belum dikembangkan ilmu minyak alga ini? Pengembangannya Pak, pengembangannya. Indonesia, ya. Masalahnya di mana ini? Ya, penelitian mikroalga itu baru mulai tahun 2000-an, jadi belum banyak peneliti termasuk SMK yang tahu, gitu kan? Sehingga penelitiannya sedikit. Dengan Anda tahu, sekarang Anda boleh praktek, gitu kan? Boleh praktek. Nanti kalau semua SMK mencoba menanam, nanti akan menjadi kekuatan itu. Ya. Luar biasa. Oke, silakan dari peserta yang lain untuk bisa bertanya kepada Bapak Prof. SMK 1 Maluk Pak, mau tanya. SMK Maluk ya? Iya. SMK Negeri 1 Lampung Barat Laut. SMK 1 Maluk mau tanya Pak. Ingin bertanya. Silakan. SMK Negeri 1 Lampung Barat Laut. Ingin bertanya. SMK Ampang Barat Laut. Silakan Ya, SMK ya. Maluk duluan, nanti baru SMK Ampang Barat Laut. Silakan. SMK 1 Maluk mau tanya. Ya, silakan. Untuk menghasilkan alga menjadi minyak itu, apakah bisa menggunakan alat-alat tradisional atau alat-alat rumah tangga yang semacam manual lah gitu, belum sekedar untuk coba-coba atau meneliti untuk ke anak didik ini. Itu saja. Terima kasih. Dilanjutkan dengan SMK Ampang Barat Laut. Silakan supaya nanti Bapak langsung menjawab semuanya. Ini cara nggak tahu. SMK ini. Halo? Halo? Halo. Dari Ampang Barat Laut. Gimana? Baik, sambil menanti, silakan Bapak Prof bisa menjawab dari SMK peserta dari SMK 1 Maluk tadi. Baik. Sangat bisa. Bahkan sekolah-sekolah pesantren di Sukabumi itu sudah memproduksi alga.
Coba lihat di internet dengan kata kunci spirulina. Itu contoh mikroalga yang sudah banyak dikembangkan di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Itu ada alga air tawar. Jadi di situ dikembangkan dalam bentuk botol-botol kecil gitu atau kolam-kolam kecil. Nah itu sangat bisa dilakukan, ya. Nah itu lihat di YouTube nanti dan kata kunci itu kan spirulina, gitu. Jelas. Oke, baik. Silakan peserta yang lain. Saya SMK Tual Maluku. SMK Negeri 1 Ampang Barat Laut. Oh ya, Barat Laut. Ya, SMK Tual Barat Laut dulu. Barat Laut, ya, siap. Ya, dari Barat Laut. Bapak Prof. Ya, selamat siang Bapak Prof. Mohon bertanya. Mengapa negara penghasil minyak hanya bisa terletak pada daerah gempa saja, Pak? Ini videonya tidak terlihat. Silakan dari Barat Laut. Ya, siap. Baik. Menanggapi apa yang dijelaskan oleh Bapak Prof tadi, perlu kami bertanya, atau sebelum kami bertanya, kami dari SMK Negeri 1 Ampang Barat Laut, daerah terpencil. Di sini perlu kami bertanya, karena kami di daerah terpencil, sulit untuk mendapatkan alat dan bahan yang perlu dilakukan praktek eksperimen seperti ini. Terima kasih. Ya, silakan Bapak Prof bisa menjawab dari pertanyaan SMK Ampang Barat Laut. Oke, baik. Sebetulnya kalau mau mengembangkan alga itu tidak sulit, apalagi kalau berada di daerah pesisir pantai. Jadi untuk mengerjakan untuk melakukan percobaannya cukup dengan botol-botol biasa, begitu. Kalau tidak bisa menggunakan botol galon juga bisa, begitu. Gunakan medium pertumbuhannya adalah air laut, gitu. Nah kalau misalnya mengambil air laut yang airnya subur, di dalamnya sudah mengandung mikroalga. Nah kemudian diberi sinar, izin bertanya, diberi lampu neon, kemudian dikasih udara. Memasukkan udara ke dalam itu bisa menggunakan pompa akuarium. Jadi alatnya hanya galon, kemudian selang dan pompa akuarium. Jadi mirip seperti kita menanam punya akuarium saja, situ. Nanti akan tumbuh alganya. Nah tumbuh, kemudian dia akan menempel. Ada di dasar. Nah, kemudian kalau waktu panen, buang airnya, kemudian nanti kita akan dapat endapan yang berlendir. Nah, endapan yang berlendir itu adalah bubur dari mikroalganya. Itu nanti bisa dipakai, ya. Nah, kalau misalnya kita biasanya kalau lautannya air sebagai medianya kekurangan nutrien, tambahkan sedikit nitrogen yang berasal dari pupuk urea atau pupuk amonium sulfat. Ingin bertanya. Gitu. Pak, saya izin bertanya. Sumber makanan. Izin bertanya, Pak. Pak, izin bertanya. Santi dari SMK Maluku. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan dari SMK Maluku. Silakan. Baik, rupanya ini sangat menarik, Bapak Prof. Jadi seluruh peserta ini ingin bertanya. Silakan. Satu-satu ya. Satu-satu ya. Saya, Pak. Ya. Ya, saya Pak Santi dari SMK 1 Maluku. Ya, Santi. Silakan. Pak, apakah mikroalga itu hanya didapatkan di air laut saja? Kalaupun ada di air tawar, itu jenisnya berbedakah dari air laut? Oke, mikroalga ada juga di air tawar. Jadi mikroalga itu semua tumbuh di semua perairan, baik air tawar, air payau ataupun air laut, dan tumbuh juga di Katulistiwa sampai ke kutub. Jadi kalau Anda nanti di air tawar, gitu kan, perhatikan saja masuk kolam yang warnanya hijau, di dalamnya sudah ada mikroalganya. Itu yang hijau itu biasanya adalah golongan
golongan alga hijau, chlorella. Paling banyak yang bisa ditemui itu adalah chlorella, paling banyak di situ. Yang kedua bisa ditemui juga adalah Nanochloropsis, alga hijau di situ. Jadi kalau Anda mengambil sebagai sampling sumber mikroalganya, ambil dari perairan yang berwarna hijau, ambil sedikit, kemudian Anda taruh sebagai sebagai sumber biakan. Ya. Terima kasih. Saya Pak, terima kasih. Pak, kami dari Yang bertanya Pak. kami dari SMKN Kota Bima. Silakan satu-satu. Halo. Halo. Dari SMK mana? SMKN Kota Bima. 13. SMKN Kota Bima. Kami dari SMKN Kota Bima. Halo. 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 Pak SMK Negeri 6 bertanya, Pak. Silakan. SMK Kota Bima, Pak, ingin bertanya. Oh iya. Iya. Oh, iya. Iya, saya ingin bertanya. Apakah semua jenis alga bisa dijadikan bahan bakar atau ada jenis tertentu yang bisa dijadikan bahan bakar? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Semua jenis mikroalga bisa digunakan sebagai bahan bakar. Tapi dari jenis di atom, kandungan bahan bakarnya lebih tinggi. Kandungan minyaknya lebih tinggi. Ya, terima kasih, Pak. Mohon bertanya, Pak. Pak, dari SMK 6, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derendi dari sekolah SMK Negeri 1 Ketapang. Ingin bertanya. Kak. Halo. Ya, Yudi, silakan. Ini saya ingin bertanya tentang harga ya. Harga bioalga hari ini itu berapa ya, Pak? Gimana? Di harga HPP penelitian dan HPP skala besar itu berapa? Baik. Oke. Di ITB penelitian belum sampai ke perhitungan ekonomi. Jelas itu, baru skala risetnya. Jelas itu. Kalau ekonomi harus punya model. Nah, punya model yang skala besar itu minimal 2 hektar. Nah, kita belum mengembangkan itu sampai 2 hektar sehingga HPP dan lainnya itu belum bisa dihitung. Jadi saya belum bisa menjawab karena datanya belum ada. Pak, mau izin bertanya? Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak, dari SMK Negeri 1, Pak. Silakan. Jaringan. Izin bertanya. Silakan yang bertanya. Izin bertanya, Pak. Pak, bertanya. Pak, Ya. mau izin bertanya, Pak. Pak, saya dari SMK 6 mau bertanya. Mau bertanya. SMK Negeri 1, Pak. Izin bertanya, Pak. Oke, hati ini dari Tuhan, silakan. Negeri 1, Pak. Izin bertanya, Pak. Pak. Silakan. Negeri 1, Pak. Ya. Pak. Izin bertanya, Pak. Pak, saya mau bertanya. Silakan. Kendala apa saja yang dapat menjadi penanaman rumput laut alga? Kendala Oke. apa saja yang dapat menjadi penanaman alga? Oke. Kendalanya adalah itu kan yang paling utama adalah kebanyakan orang tidak tahu itu kan bahwa mikroalga itu bisa menghasilkan minyak gitu. Itu kendalanya. Jadi pengetahuannya belum banyak diketahui. Tapi kalau Anda sudah mendengar ini, nanti itu kan Anda bisa belajar. Kalau Anda SMK-nya ada di Tual, di situ ada perguruan tinggi di Tual itu saya lupa. Salah satu dosennya namanya Ibu Jenny. Itu mengambil S3-nya di Unpad di Bandung tentang mikroalga. Nah, contoh
bagaimana contoh bagaimana alga itu ditanam di skala laboratorium, Anda bisa datang ke laboratoriumnya dan Anda bisa praktek di sana. Ya, Kalau Pak. misalnya Anda tinggal di daerah Ambon, di situ ada Universitas Patimura, ketemu dengan Ibu Dr. Yvonne Tenusa, dia mengembangkan mikroalga di Unpati, Anda datang ke sana belajar di situ. Jelas itu. Dan di Ambon juga ada pusat penelitian kelautan LIPI, Anda juga bisa belajar di situ. Tapi saya anjurkan Anda datang ke Universitas Patimura, ketemu dengan Dr. Yvonne Tenusa. Dia mengambil S3-nya di ITB, saya menjadi pembimbingnya, dan dia mengembangkan alga itu di Ambon. Jelas itu. Nah, kalau di Lampung itu ada Anda di Universitas Lampung itu Ibu Niluh. Itu juga belajar mikroalga. Jadi kalau saya jelaskan kan nggak bisa kebayang, nggak bisa Anda bayangkan. Kalau Anda dekat dengan universitas itu, datang saja ke universitasnya, kemudian tengok, dan Anda tinggal praktekkan, duplikasi. Jelas di situ. Nah, suatu saat saya bisa ngajarin Anda kalau ada kesempatan, kalau misalnya COVID-nya sudah selesai, saya akan ajarin bagaimana menanam alga, bagaimana melakukan screening alga dari laut lepas. Jadi laut lepas kita ambil sampling, kemudian kita tanam itu alganya, kemudian kita lihat di bawah mikroskop. Nah, Anda nanti bisa bekerja di situ, ya? Ya, Pak. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Izin bertanya, Pak. SMK Negeri 1 Tual izin Ya, bertanya, oke. Pak. Silakan dari Tual. Apakah mikroalga bisa digunakan pada mesin transportasi? Dan apakah sudah dimanfaatkan pada kendaraan transportasi di Indonesia? Di Indonesia belum, tapi hasil penelitian dalam skala besar yang dilakukan Amerika itu bahwa minyak alga itu bisa menggerakkan kapal perang. Jadi bahan bakar dari kapal perang bisa dicampur 50-50, 50 dari minyak bumi, 50 dari mikroalga, dan itu berjalan dengan baik. Artinya tidak ada gangguan di mesin di kapal perangnya, itu sudah diuji coba. Di Indonesia belum dicoba karena apa? Yang produksi minyak dari alganya belum ada. Ya, terima kasih, Pak. Pak, izin bertanya dari SMKN Karimun Jawa. Proses fermentasi ekstraksi dari mikroalga itu bagaimana ya, Pak? Secara terperincinya, Pak. Oke. Ini kalau misalnya skalanya besar, kalau Anda punya biomasanya besar, biomasanya banyak, misalnya Anda punya 100 kilo, itu kan bubur mikroalga, keringkan dengan cara dijemur. Iya. Keringkan dengan cara dijemur sampai kering. Nanti kalau sudah kering, masukkan satu wadah, cukup di pirolisis. Ini seperti membuat minyak dari kopra. Kelapanya dikeringkan sehingga menjadi kelapa kering. Kemudian dipanaskan, itu namanya pirolisis, minyaknya akan keluar dengan sendirinya. Itu kalau Anda punya biomasa alganya skalanya banyak, besar, skala industri. Jelas itu. Kalau misalnya jumlahnya sedikit, nggak usah dikeringkan, cukup Anda ekstraksi menggunakan pelarut kloroform dengan metanol. Anda ekstraksi. Jadi ekstraksi, nanti minyaknya akan keluar, kemudian pigmennya akan keluar. Jelas itu? Iya, Pak, jelas, Pak. Oke, dengan metode ekstraksi. Oke, Pak, dari saya mau izin lagi. Negara penghasil minyak bumi, kenapa hanya terletak pada daerah-daerah yang gempa saja, Pak? Iya, karena sumber minyaknya dari alga. Dan alga itu, gini, negara penghasil minyak bumi, cirinya daerahnya itu bekas laut atau dekat laut dan dekat gempa. Kenapa itu terjadi? Karena kita lihat bahwa alga itu tumbuh di perairan. Kalau misalnya jumlah banyak, dia mati, bangkainya itu akan ada di dasar laut. Nah, di dalam perut alga itu ada minyaknya, walaupun mati itu masih ada minyaknya. Nah, kalau ada gempa,
tanah itu akan menggencet isi perutnya sehingga minyaknya keluar semua. Jelas itu? Nah, kalau minyaknya keluar semua, dia masuk dalam lapisan tanah, membentuk cekungan minyak. Itu yang orang sebut sebagai sumur minyak. Itulah kemudian yang diambil. Ya, Nah, Bapak. makanya kalau kita lihat Aceh itu waktu yang lalu ada gempa besar tahun 2004, maka kita akan boleh mencari sumber minyak baru di Selat Malaka. Itu tugasnya orang lain, gitu kan. Jelas itu. Pak, saya izin Bapak. Pak, silakan. Saya izin SMK bertanya nanti dari SMK 1 Maluk. Saya mau nanya seputaran rumput laut nih Pak. Kan biasanya di rumput laut itu ada lumut yang nempel nih Pak. Terus bagaimana cara kita mengatasi lumut yang menempel di rumput laut yang belum cukup umur panennya? Wah, ini saya tidak membahas rumput laut di sini. Ya, kalau itu izin bertanya. ya, Bapak dari SMK 6 Palu, Bapak. ya silakan. Iya, saya Silakan. ini Bapak saya mau bertanya, mengapa mikroalga lebih bermanfaat dari kelapa sawit? Dalam hal menghasilkan minyak, produktivitasnya lebih tinggi. Terus apa dari rumput laut? Kalau misalnya Anda punya satu lahan 1 hektar, setahun Anda tanami sawit hasilnya 6.000 liter, tapi kalau Anda tanami dengan mikroalga, hasilnya adalah 60.000. Anda pilih yang mana? Mikroalga. Nah, itu kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Oh iya, makasih Bapak. Oke. Lanjut. Tanya Pak dari SMK Perkenalan dan Kelautan Puger Jember. Silakan dari Jember. Juga mencet pertanyaannya di situ ya. Kami SMK ini apakah ada? Bertanya. Halo. Bertanya Pak. Dari SMK Akan ambil SMK Negeri 1 Bogor Barat, Kota Baru. Rofita Sari, silakan. Tadi sudah angkat tangan. Itu di unmute dulu. Di unmute dulu mic-nya. Rofita Sari, silakan. Kalau mau bertanya. Barat. Jember. Salam. Mikroalga ada di laut dan di air tawar. Apakah keduanya bisa menghasilkan minyak? Alga air tawar ataupun air laut, dua-duanya menghasilkan minyak. Ya. Apakah ada dampak? Baik ya, sudah ya semuanya. Izin bertanya Pak. Izin bertanya Pak. Silakan. Izin bertanya dari Agni. Oke, silakan. Dari Negatif. Dari silakan. minyak mikroalga ini. Hah? Mohon maaf dan karena Pak, kalau saya kepada ingin bertanya apakah ada dampak negatif dari minyak alga ini? Pertanyaannya tidak jelas. Yang ngomong, kalau dia ngomong komisi nyala, yang ngomong semua Halo Bapak, saya ingin bertanya dari SMK Perkenalan dan Kelautan Puger Jember. Selamat siang semuanya. Ya, kami selaku host dari SMK Negeri 4 Metro dengan berat hati karena waktu diskusi sudah lewat sangat panjang waktunya. Jadi kami mohon untuk dari SMK Pengampu, dari SMK 1 Mampu kan closing. Dipersilahkan SMK 1. Halo. Ya. Ya, untuk pertanyaan nanti yang belum kebagian pertanyaan kepada narasumber nanti bisa dilakukan di grup. Bisa bertanya di grup, nanti kita teruskan ke para narasumber. Iya, betul Pak. Jadi nanti
ibu pendamping ataupun siswa-siswa yang masih ada pertanyaan, nanti bisa didiskusikan di grup, kemudian nanti dari pihak SMK 1 Mamboro akan meneruskan kepada Pak Dr. Zeli Nurrahman, begitu. Oke, Pak Prof. Zeli Nurrahman. Ya. Pak, permisi bertanya dulu Pak. Ya, nanti. Ini sangat luar biasa. Nanti. Pertanyaannya dikirim di WA grup yang siswanya atau pendampingnya? Ya bisa di WA grup pendamping dan WA grup siswa, tidak masalah. Ya, yang penting pertanyaan ada dikirim ke dua-dua WA grup itu. Oh iya. Ya. Soalnya kemarin juga ada beberapa pertanyaan, bingung mau kirim di mana. Iya, nanti. Karena waktunya sudah lewat. Ya, sewaktu sudah lewat, nanti bisa bertanya di grup. Ya. Baik ya. Ya. Baik. Terima kasih Pak Rahman dari SMK 1 Mamboro. Terima kasih pemateri Pak Zeli Nurrahman pada hari ini. Terima kasih semua para peserta yang sudah hadir dan antusiasme yang sangat luar biasa. Semoga kita sehat selalu, dapat menyelesaikan kegiatan KKS ini sampai akhir. Ayo ini sini. Ya, makasih akhir dari kegiatan ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak ilmunya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.